Oke, selamat datang kembali di Bimbel PCC guys. Kita lanjutkan kembali untuk kadar berikutnya, yaitu kadar hidrogen peroksida atau H2O2 dalam perhidrol. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya ya anak-anak. H2O2 bertemu dengan Ki ditambah H2SO4 akan dihasilkan H2O ditambah K2SO4 ditambah I2. Nah, I2 ini yang terbebas ini dititar dengan tio, gitu ya, Na2 H2 O3 kemudian menjadi seperti biasa NaI ditambah Na2 S4O6. Oke, kita cari dulu siapa oksidator reduktornya di sini. Kita dulu cari biloxnya terlebih dahulu ya. Oksigen itu min 2, berarti ini min 4, ini plus 4 bagi 2. Sorry. Ingat kalau H2O2 itu dalam mencari bilox itu kita harus anak-anak mendahulukan urut sesuai dengan urutan ininya ya, bilox. Nah, ada itu urutan bilox pada saat kelas 1 dibahas ya. Itu H2O2 berarti yang dikerja dulu itu hanya bukan O-nya ya, plus 1 berarti ini plus 2, ini min 2 bagi 2 min 1. Kalau Ki plus 1 min 1 min 1. Kalau ini kan suasana ya, jadi nggak usah. Terus ini I2 itu 0, K2SO4 berarti plus 1 plus 2 min 2 min 8 plus berapa tuh anak-anak, plus 4 H2O nya plus 1 plus 2 min 2 min 2. Oke, yang kita jadikan jadi sorot di sini adalah ini ya, H2O ini terhadap I2. Nah, kita lihat di sini perubahannya bagaimana. Berarti dari oksigen min 2 ke oksigen min 1 ke oksigen minus 2. Berarti dia mengalami apa di sini? Mengalami penurunan atau reduksi. Maka dia berperan sebagai oksidator. Ya, jadi reduksi, oksidator. Kemudian ini sekarang yang I, berarti I min ke I2. Berarti yang tadinya min 1 ke 0 berarti naik ya, oksidasi. Ingat kalau naik itu berarti oksidasi. Berarti dia reduktor. Gitu ya. Berarti di sini reduktornya itu Ki, oksidatornya itu ini asam hidrogen peroksidanya gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke ininya, cara kerjanya. Nah, di cara kerjanya ini kita ambil H2O2 3% dalam labu ukur 100 ml di pipet 10. Nah, pipet 10 di sini ada faktor pengencerannya berarti. Kemudian ditambah dengan H2SO4. Ini sebagai suasana asam karena redoksnya berlangsung dalam asam ya. Kemudian Ki ini sama kayak tadi, fungsinya kayak yang Fe ya, berarti dia membebaskan I2, reduktor dan juga zat ketiga. Membebaskan I2, terus habis itu dia juga reduktor, terus dia juga apa lagi berarti sebagai zat ketiganya gitu ya. Lalu ingat kenapa bisa jadi warna coklat,
karena KI itu kita tambahkan secara berlebih ya, KI 20% itu kayaknya lumayan banyak, berapa gitu ya, gitu. Kita tambahkan secara berlebih, maka menyebabkan I2 nya berikatan dengan KI membentuk KI3 minus ya. KI3 minus itulah yang warnanya coklat gitu. Kemudian kita tetesi dengan amonium molibdat. Nah, amonium molibdat ini sebagai katalisator ya, katalis. Ya, jadi katalisnya. Kenapa butuh katalis? Katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi. Ya, kenapa butuh katalis? Karena reaksi antara H2O2 dengan KI ini berlangsung lambat ya, guys. Jadi dia butuh katalis. Gitu. Ya. Nah, katalisnya itu si amonium molibdat itu tadi, gitu. Kemudian di sini ada H2O. H2O ini ditambahkan supaya apa? Supaya ini aja sih, untuk mempermudah pengamatan. Jadi supaya lebih encer gitu ya. Supaya lebih encer, jadi bisa ngamatinnya enak gitu. Nah, kalau terlalu pekat nanti warna titik akhirnya agak susah gitu ya. Kayak nanti harusnya biru, jadinya biru banget karena pekat gitu. Terus jadi mempermudah pengamatan. Ya, terus juga supaya apa ya? Supaya lebih homogen aja gitu. Karena kalau misalnya sedikit-sedikit apa ya, kayak kalau pekat banget kan takutnya nanti pada saat dikocok-kocok itu dia tidak merata gitu ya, gitu. Jadi dikasih air supaya lebih merata ke segala arah gitu. Oke, kemudian dititar. Di sini penambahannya ini wajib banget berurutan ya, nggak boleh ditukar-tukar. Kenapa? Ya karena pertama H2SO4 kenapa duluan? Karena dia pembentuk suasana. Karena kan ketika bertemu dengan KI harus asam nih gitu. Kalau KI duluan baru nggak ada asamnya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa bereaksi. Jadi harus banget asamnya duluan dikasih masuk, baru KI-nya. Nah, terus nggak lama dari situ pokoknya langsung dikasih amonium molibdat. Supaya apa ya? Supaya ketika ada KI langsung ada katalis gitu ya. Supaya apa? Supaya reaksinya berlangsung cepat dan akurat gitu. Kalau molibdat dulu boleh tidak? Ya nggak boleh, karena apa? Kalau molibdat duluan berarti kalau nggak ada KI-nya sama aja bohong kan ya. Karena kan nanti molibdat berperan ketika sudah ada KI-nya itu tadi gitu. Kalau belum ada KI ya nggak guna gitu, guys. Atau malah memicu reaksi lanjutan yang nggak diperbolehkan kayak gitu. Oke, kemudian dititar seperti biasa sampai kuning muda, baru ditambah indikator kanjinya. Oke ya, penambahan indikator kanji kenapa di tengah? Ini ada di video yang FE. Oke, berikutnya nanti dititar sampai tidak berwarna. Ya, kayak gitu ya anak-anak. Nah, untuk natrium tiosulfat ini sebagai larutan standarnya ya, karena dia iodometri ya. Jadi ketiga penetapan yang kita bahas tadi adalah iodometri semua. Ini larutan standarnya natrium tiosulfat, dan dia kategori standar sekunder ya, karena dia nggak stabil. Terus kalau untuk H2O2 ini kategorinya ya sebagai sampel biasa aja ya. Sekali lagi di sini berarti tidak ada larutan standar primernya gitu, karena memang larutan standar primer itu hanya ada ketika kita standarisasi ya, sedangkan ini kan nyari kadar gitu, udah beda lagi gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk perhidrol, semoga bisa dipahami ya. Oke guys.